Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi mulia Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan telah diambang pintu. Insyaallah ta'ala sehari atau 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang dahulu para sahabat sangat bergembira menyambutnya. Bulan yang dahulu para sahabat Nabi saling mengucapkan selamat dengan kedatangan bulan yang mulia itu. Bagaimana tidak? Dia adalah bulan penuh ampunan, dia adalah bulan penuh rahmat, dan dia adalah bulan pembebasan dari api neraka. Allah turunkan kalamnya yang mulia, kitab sucinya yang agung di bulan tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Karena Quran turun di bulan yang mulia itu, maka Allah jadikan Ramadan sebagai bulan termulia. Dia adalah sayyidus syuhur, dia adalah pimpinannya segala bulan. Tak ada masa yang terbaik dalam putaran hidup selama 1 tahun selain bulan Ramadan. Pahala, keutamaan, keberkahan, kebaikan, keutamaan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu. Dan ini berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Allah lipat gandakan pahala kita secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Karena besarnya pahala yang kita dapatkan tergantung dengan 2 sebab itu.
Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sampai sebagian ulama mengatakan di bulan Ramadan pahala amalan kita itu ibadah yang sunnahnya saja itu seperti ibadah yang hukumnya wajib di selain bulan Ramadan. Pahalanya ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya, keutamaannya sama seperti amalan wajib di selain bulan Ramadan. Nah, kalau amalan sunnahnya saja begitu, bagaimana lagi dengan amalan wajibnya? Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dia dikatakan sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa? Kita sering mendengarkan kata berkah itu. Kita sering mendoakan saudara kita dengan keberkahan. Ada orang yang menikah, kita doakan dengan keberkahan. Barakallahu lak wa baraka alaik. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah turunkan keberkahan padamu. Ada orang punya anak, dia aqiqah, kita doakan barakallahu laka fil mawhubi lak. Semoga Allah memberkahimu pada anak yang dikaruniakan kepadamu. Rasulullah mendoakan umatnya dengan keberkahan di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Dan Ramadan Allah jadikan sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah itu maknanya kathratul khairi wa ziyadatuhu wa thubutuhu. Berkah itu artinya banyaknya kebaikannya, terus bertambahnya kebaikannya, dan kebaikan itu tetap dan terus berlangsung, tak pernah ada habis-habisnya. Itulah makna keberkahan. Jadi Ramadan dikatakan bulan penuh berkah sebab kebaikannya terus bertambah. Kebaikannya banyak, kebaikannya tak putus-putus, kebaikannya terus berlangsung selama bulan Ramadan itu masih ada. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang berumrah di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrah di bulan Ramadan, pahalanya, keutamaannya sama seperti haji. Bukan haji sembarangan, hajjatan ma'i. Dia sama seperti orang yang berhaji, hajinya bersama saya, kata Rasulullah SAW. Ini keutamaan Ramadan, tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan kepada para sahabat, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, dia bulan penuh berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan itu Allah buka pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, ditutup rapat pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di bulan itu ada satu malam, kata Nabi, yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim, siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka dia akan diharamkan dari semua macam kebaikan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tingkatkan ibadah di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW
itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau itu lebih dermawan lagi manakala tiba bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril menjumpai beliau. Fayudarisuhul Quran, maka malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi khusus di bulan Ramadan murojaah Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW itu lebih dermawan lagi dan lebih banyak berbuat kebaikan, lebih bersegera di dalam kebaikan, bahkan melebihi kecepatan angin yang berhembus. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan, untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, maka hal pertama yang harus kita luruskan, hal yang pertama yang harus kita jadikan sebagai dasar, sebagai patokan, sebagai pijakan untuk nanti beramal di bulan Ramadan adalah luruskan niat-niat kita. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Luruskan niat untuk memasuki bulan yang mulia. Kenapa perlu diluruskan? Karena dialah yang menentukan benar tidaknya amalan kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung dengan niatmu. Ramadan syahrul ibadah. Ramadan itu bulan penuh ibadah. Sementara ibadah butuh dengan yang namanya niat. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika bulan Ramadan tiba, maka luruskan niat ini. Apa yang kita niatkan pada saat berpuasa? Apa yang kita niatkan pada saat sholat tarawih? Apa yang kita niatkan saat baca Quran, saat sedekah, saat bayar zakat, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya? Apa yang kita inginkan dari semua itu? Hati-hati jamaah sekalian, kapan salah niat kita, maka salah pula amalan kita. Kapan benar niat kita, maka benar pula amalan kita. Kapan kurang niat kita, maka kurang pula pahala yang kita dapatkan. Dan kapan hebat niat kita, maka hebat pula pahala yang kita akan terima. Semuanya tergantung dengan niat. Semuanya tergantung dengan niat. Semangat boleh, antusias boleh, tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana niatmu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu semakin mulia, maka harusnya semakin besar pula kualitas niat yang kita hadirkan untuk beribadah di bulan yang mulia itu. Ramadan bulan yang penuh mulia. Ramadan bulan yang penuh dengan ibadah-ibadah yang hebat. Maka diperlukan dengan niat yang hebat pula. Luruskan niat kita. Kuatkan, mantapkan dia. Kita niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambut, mengejar pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berbicara tentang keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, maka terlalu banyak dijelaskan dalam Quran, dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagai motivasi. Orang, Pak, semakin tahu keutamaan suatu amalan, maka hatinya akan semakin bersemangat ketika melakukan amalan itu. Semakin termotivasi dia untuk beribadah. Kenapa? Dia tahu keutamaannya, dia tahu fadilahnya. Semakin bersemangat. Sehingga ibadah kita betul-betul didasari dengan ilmu. Saya lakukan ini, keutamaannya ini. Saya kerjakan ini, fadilahnya ini. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat keutamaan puasa itu. Disebutkan di dalam hadits yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam
hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi, kullu amali bani Adam, setiap amalan anak cucu Adam, yudha'aful hasanah bi asyri amthaliha, akan dilipat gandakan oleh Allah. Satu yang dia kerjakan diganti dengan 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kebaikan, ila ad'afin katsirah, bahkan lebih daripada 700. Ini amalan kita. Satu yang kita kerjakan, pahalanya dilipat gandakan menjadi 10, bahkan 700, bahkan bisa lebih lagi. Kemudian kata Allah dalam hadits qudsi, qala Allah Ta'ala, illa siyam, kecuali puasa. Allah perkecualikan puasa. Kenapa dengan puasa? Pahalanya khusus. Pahalanya tidak bisa dinilai dengan angka. Kalau amalan-amalan yang lainnya, itu Allah lipat gandakan jadi 10, jadi 700, bahkan bisa lebih. Tapi kalau puasa, pahalanya, keutamaannya tanpa batas. Tanpa batas. Tidak terukur dia, tidak terhitung dengan angka dia. Sebab apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi, fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, orang yang berpuasa itu dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya, tidak lain dan tidak bukan karena aku, kata Allah. Ini orang yang berpuasa ini, dia mampu untuk pura-pura berpuasa, sangat mampu. Pada saat dia di dalam rumah, dia makan, dia minum, tapi pada saat dia keluar rumah, dia tampakkan dirinya lemas, seakan-akan orang yang berpuasa, padahal dia sudah sembunyi-sembunyi makan, minum di rumahnya. Mampu tidak? Mampu. Tapi pada saat puasa, betul-betul kita tahan itu, tidak berani kita. Sekalipun ada peluang, ada kesempatan, orang tak bakalan tahu, kita bisa sembunyi-sembunyi di rumah kita, di kamar kita, makan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi apa? Dia betul-betul sungguh-sungguh puasa. Tidak berani dia sentuh makanan, tidak berani dia sentuh minuman, walaupun tak ada yang lihat, walaupun tak ada yang saksikan. Ini hebatnya puasa itu. Fa innahu li, kata Allah, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian kata Allah, walis-shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira dia saat berbuka, gembira dia saat hari raya Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira dia saat berjumpa dengan Allah dengan membawa pahala amalan puasanya. Kemudian kata Nabi, wala khalufu famis sha'im atyabu indallah min rihil misk, dan bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi yang paling harum yang ada di dunia ini. Allah balas seperti itu. Wasaumu junnah, kata Nabi. Kemudian puasa itu tameng, perisai dia, yang akan melindungi kamu dari perbuatan maksiat, yang akan mencegah kamu dari melakukan yang haram, dan akan membentengi kamu dari dosa, maksiat, dan dari siksa api neraka. Itu puasa. Maka faida kana yauma shaumi ahadikum, apabila tiba hari berpuasa salah seorang dari kalian, fala yarfuth, jangan dia berbuat yang sia-sia, wala yaskhaf, jangan dia berteriak kayak orang gila, jangan dia banyak-banyak berdebat. Fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni imru'un
shaim. Kalau ada orang yang menyinggung dia, menyakiti dia, mencaci maki dia, mengajak dia berkelahi, maka dengan sabarnya dia berkata, inni mru'un shaim, saya ini orang yang berpuasa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, hal yang pertama yang harus kita jadikan sebagai bekal menyambut bulan Ramadan, luruskan niat-niat kita. Luruskan niat-niat kita. Dia yang menjadi penentu benar tidaknya amal kita, diterima tidaknya amal kita. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah terlalu banyak di dalam ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk meluruskan niat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salat saya, sesungguhnya ibadah saya, hidup dan mati saya hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka niat sekali lagi harus kita tanamkan jauh-jauh hari sebelum memasuki Ramadan. Demikian pula niat-niat, rencana-rencana kebaikan, program-program ketaatan, target-target kebaikan sudah memang terancang dalam benak kita. Nanti bulan Ramadan saya akan lakukan ini. Target saya nanti bacaan Qur'annya sampai di sini, khatamnya saya sampai sekian kali. Memang sudah ada target-targetnya, persiapan-persiapan itu. Dan itu niat. Orang berniat saja di bulan Ramadan dengan niat-niat kebaikan itu, sekalipun nanti kalau pas Ramadan tidak kesampaian, Allah akan tuliskan pahalanya sempurna dengan niatnya. Hebatnya niat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bihasanatin," siapa yang berniat ingin melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi tidak jadi dia lakukan, katabahallahu indahu hasanatan kamilan, Allah akan tuliskan untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang sempurna. Ini pentingnya niat itu. Belum beramal ini, belum melakukan ini, tapi dia sudah dituliskan sebagai amal kebaikan. Tapi kalau dia kerjakan, Allah lipat gandakan lagi pahala dan keutamaannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya motivasi untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan sangat besar. Lihat, subhanallah, di bulan Ramadan itu, Pak, betul-betul pintu ketaatan dibuka sama Allah. Betul-betul keberkahannya nampak, dan itu terlihat di awal Ramadan. Terlihat. Maaf-maaf, Pak, di bulan Ramadan, maaf-maaf, orang yang tadinya mungkin batang hidungnya tak pernah terlihat di masjid, tiba-tiba kelihatan di masjid. Ya kan? Subhanallah, itu keberkahan Ramadan. Masjid yang tadinya sepi, tiba-tiba menjadi ramai dia. Keberkahan Ramadan itu nampak, memang terlihat, memang subhanallah. Dan memang lain suasananya, lain suasananya. Kita beramal di bulan Ramadan, motivasinya beda, semangatnya beda. Itu berkahnya Ramadan. Sudah nampak di awal-awalnya, antusias manusia, sedekahnya, tilawatul Qur'annya, qiyamul lailnya, sholat tarawihnya, itu nampak di bulan Ramadan. Makanya di setiap hari di bulan Ramadan, kata Nabi, yunadi munadin, akan ada penyeru, ya bagiyal khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, ambil kebaikan itu di bulan Ramadan. Kejar dia, upayakan dia, usahakan dia, jangan kendor. Kemudian yang lain menyeru, wa ya baghiyas syarr aqsir, wahai yang menginginkan kejelekan, tahan dulu.
kurangi kau. Jangan kau lakukan kejahatan di bulan Ramadan. Ini bulan penuh berkah ini. Ini bulan kebaikan ini. Kalau bukan Ramadan kau berubah, kapan lagi? Kalau bukan Ramadan kau melakukan ketaatan, maka kapan lagi? Kalau bukan Ramadan kita mau tobat, maka kapan lagi? Ini kesempatan emas ini yang tidak semua orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati bulan Ramadan itu. Betapa banyak mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin sebelum Ramadan masih bersama kita, masih menyapa kita, tetapi sekarang mungkin dia sudah tak dapat bulan Ramadan. Dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka Allah masih menginginkan kepada kita untuk mengejar kebaikan itu. Maka sungguh merugi kata Nabi, sungguh celaka kata Nabi, orang yang dapat bulan Ramadan keluar dari bulan Ramadan dosanya tak terampuni oleh Allah. Celaka orang seperti ini. Didoakan oleh Nabi, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi SAW. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, qul amin." Wahai Muhammad, katakan amin. Katakan amin wahai Muhammad. Apa itu wahai Jibril? Raghima anfum ri'in, celaka seseorang adraka Ramadan, dia dapati bulan Ramadan, thumma kharaja min, lalu keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, namun dosanya tak terampuni, belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang ini, binasa orang ini. Kok bisa-bisanya Ramadan penuh ampunan hari demi harinya, tapi dia tak terampuni? Ini kan menunjukkan bahwa ngapain aja dia di bulan Ramadan, menunjukkan dia lalai di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, paling tidak dosa kita terampuni di bulan Ramadan itu. Ini yang kita kejarkan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih besar daripada itu, tentukanlah target kita di bulan Ramadan. Itu ayat yang sering kita dengarkan, yang sering dibacakan pada saat bulan Ramadan tiba, bahkan sebelum Ramadan tiba sering disinggung ayat ini, ayat tentang puasa Ramadan, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Target utamanya apa? La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Inilah target kita. Jadi selesai Ramadan diharapkan takwa kita semakin bertambah. Itulah tanda puasa kita sukses. Kalau ada orang selesai Ramadan takwanya tak bertambah, berarti itu alamat puasanya belum sukses. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kenapa banyak orang puasa selesai dia puasa sama saja seperti sebelum dia puasa, atau bahkan menurun ketakwaannya, bukan malah bertambah baik? Sebabnya apa? Salah satunya, ya jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena dia kurang mengerti hakikat hikmah apa itu berpuasa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita sudah mendapati Ramadan itu berkali-kali, puluhan kali. Ada yang sudah 20 kali dapat Ramadan, ada yang sudah 30 kali dapat Ramadan, ada yang sudah 40 kali, 50 kali, sesuai dengan umur yang Allah berikan sama dia. Ya kan? Nah, harusnya dengan seringnya kita bertemu dengan Ramadan, harusnya ketakwaan kita semakin bertambah, ya kan? Harusnya begitu. Itu satu Ramadan saja harusnya sudah cukup menambah ketakwaan kita. Apalagi kalau kita sering berjumpa dengan bulan Ramadan itu, harusnya
takwanya kita betul-betul semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hakikat puasa itu apa? Dijelaskan oleh para ulama, as-siyamu lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Wastilahan, adapun secara istilah yang namanya puasa al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa an sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Puasa itu artinya menahan dari makan, minum, hubungan suami istri dan semua yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Inilah orang yang berpuasa. Maka harus ingat, yang namanya puasa itu imsak. Imsak itu artinya menahan. Kalau menahan ini kita ibaratkan seperti orang naik kendaraan. Yang namanya menahan itu kan berarti nginjak rem. Itu kalau orang berkendaraan. Maka puasa melatih kita untuk ngerem dan disiplin dalam ngerem. Artinya apa? Di saat harus ngerem, harus rem. Di saat nanti tinjak gas, maka tinjak gas. Nah, itulah orang yang berpuasa seperti itu. Kalau kita naik kendaraan misalnya, pentingnya rem itu, Pak. Ada orang perjalanan, nggak usah jauh-jauh, misalnya dari sini sampai ke Teluk Bayur dengan kecepatan 100 km per jam, nggak pernah dia turunkan. 100 km per jam nggak pernah dia turunkan. Kira-kira sampai nggak ke Teluk Bayur? Sampai, Pak? Sampai rumah sakit barangkali ya, kalau nggak sampai kuburan. Kenapa? Karena nggak pernah nginjak rem. Tapi kalau ada orang misalnya kecepatannya paling tinggi pas nggak ada orang 80 km per jam, itu pun kadang dia turunkan, kadang dia injak rem, kadang dia berhenti dulu. Nah, inilah orang yang insya Allah akan sampai tujuan. Kenapa? Karena dia tahu kapan harus nginjak rem, kapan harus nginjak gas. Nah, Ramadan seperti itu. Kita diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pandai-pandai nginjak rem. Di saat harus rem, maka rem. Di saat injak gas, maka injak gas. Walaupun kita ini kan manusia ini paling seringnya nginjak rem atau injak gas, Pak. Paling senangnya kan injak gas kan. Paling senangnya kita itu. Nah, tapi itu harus diatur dengan rem. Kapan kita tidak pandai nginjak rem, celakalah kita. Makanya pergaulan bebas anak-anak muda zaman sekarang itu kan, pergaulan bebas itu kan tidak ada remnya itu. Akhirnya apa? Tabrak sana, tabrak sini, tidak ada rem. Bahayanya itu kalau orang tidak punya rem. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang namanya rem itu bisa menenangkan hidup kita. Ilustrasinya bagaikan orang, Pak, naik mobil mewah. Enak kan? Naik mobil mewah tapi tidak ada remnya. Tenang tidak hidupnya itu? Walaupun naik di atas mobil mewah, tidak akan tenang. Kita akan lebih tenang kalau naik mobil biasa saja tapi remnya mantap. Lebih menenangkan ketimbang mobilmu mewah tapi remnya belum. Nah, itulah di dalam kita hidup seperti itu. Di dalam kita beribadah seperti itu. Terlebih saat bulan Ramadan, kita harus pandai. Jangan sampai salah, jangan sampai dibalik. Yang harusnya injak rem, dia gas. Yang harusnya injak gas, dia rem malah. Ini terbalik sebagian orang ketika diperhadapkan kepada maksiat, harusnya kan direm. Tapi ini malah dia injak gaspol.
Di saat diperhadapkan dengan ketaatan, azan berkumandang di masjid, harusnya kan tancap gas itu. Ini malah dia rem, malas dia pergi ke masjid. Nah, ini salah menempatkan injak gas dan injak rem. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah di saat bulan Ramadan pentingnya kita itu menahan. Karena memang puasa itu namanya imsak. Yang namanya puasa itu menahan. Coba kalau dalam makanan dan minuman di saat puasa, bisa enggak kita tahan? Banyak dari kita mampu untuk menahannya. Saat kita makan sahur, Pak, misalnya. Saat kita makan sahur, tiba-tiba datang waktu imsak, azan berkumandang sudah di masjid. Padahal makanan masih ada di tengah kita, masih banyak. Berani enggak dia ambil makanan itu? Mungkin masih bisa korting waktunya 1 menit. Berani enggak? Enggak berani dia. Kenapa? Betul-betul dia tahan, dia rem saat ini. Kenapa? Waktu sudah datang, waktu berpuasa sudah tiba. Saat siang hari dia kepanasan, dia kehausan, dia kelaparan, dia mampu masuk rumah untuk minum. Berani enggak dia minum? Enggak berani dia. Dia rem betul-betul. Ini saat saya puasa. Saat berbuka juga demikian. Iya, dia tunggu-tunggu waktu berbuka misalnya. Tinggal 5 menit lagi. Makanan, minuman sudah dihidangkan di situ. Semuanya sudah lengkap. Ada es cendolnya, ada es buahnya, ada sirupnya, ada jalang koteknya, ada banyak sudah di situ dihidangkan. Berani dia makan itu. Dia ambil. Tinggal 5 menit, tinggal 1 menit, enggak masalah. Nah, enggak berani kan? Kenapa? Ada rem di situ dia. Dia tahan ini. Nanti kalau betul-betul sudah azan, baru dia mau makan. Tidak berani. Subhanallah. Nah, ini saat berpuasa, mampu dia melakukan dan menerapkan hal yang demikian. Subhanallah. Andaikan hal tersebut tidak hanya diterapkan pada makanan dan minuman, pada semua segala yang haram juga seperti itu, maka betapa indahnya kehidupan seorang hamba pada waktu itu. Karena yang namanya puasa, ingat, puasa itu bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus, bukan sekedar kita tahan makanan dan minuman. Itu puasa menahan hissi. Di sana ada penahanan yang lebih utama lagi. Saat kau berpuasa, kau tahan lisanmu, kau tahan matamu, kau tahan pendengaranmu dari perbuatan-perbuatan yang haram. Makanya kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal ma'asi." Apabila kamu berpuasa, maka tahan lisanmu, tahan matamu, tahan telingamu. Ini saat puasa, lisannya masih tajam, matanya masih jelalatan kemana-mana, telinganya masih doyan mendengarkan yang haram. Ini puasa macam apa yang begini ini? Kata Jabir, kalau kau puasa, tahan semua itu. Anil kadhibi wal ma'asi, dari dusta dan dari segala perbuatan-perbuatan yang haram. Semakna dengannya ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Laisa as-siyam min at-ta'ami was-syarabi, walakinna as-siyam min al-kadhibi wal-batili wal-laghwi." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukanlah puasa itu sekedar kau tahan makanan dan minumanmu, tapi yang namanya puasa, kau tahan diri dari dusta, kau tahan diri dari berbuat kebatilan, kau tahan diri dari berbuat yang sia-sia. Itulah hakikat puasa. Makanya Pak, ada orang yang puasa dari mulai subuh sampai maghrib, tak makan, tak minum, tak melakukan hubungan suami istri. Selesai dia puasa, tak dapat pahala puasa. Itu yang disabdakan oleh Nabi, "Rubba shaimin," betapa banyak orang yang puasa namun dia tak dapatkan pahala puasa
illal ju' wal atash, kecuali sekedar lapar dan haus. Cuman menggugurkan kewajiban, pahala tak dapat. Kenapa? Dia puasa tapi lisannya masih lancang, berkata-kata kotor, berkata-kata yang jorok. Dia puasa tapi masih sering berdusta. Dia puasa tapi kerjaannya mengadu domba orang, membuat berita-berita hoax, berita-berita dusta, berita-berita bohong. Puasa macam apa yang seperti ini? Malam yada qaulaz zur wal amala bih wal jahla falaysa lillahi hajah ayyada ta'amahu wa syarabah. Kata Allah dalam hadits qudsi, barang siapa yang tak meninggalkan ucapan dusta, beramal dengan kedustaan, suka menjahilin orang, maka Allah tak butuh dengan puasanya saat dia meninggalkan makanan dan minumannya. Puasa macam apa itu? Ini aneh sebagian orang. Dia mampu menahan diri dari makan dan minum, tapi dia tak mampu untuk menahan lisannya. Tak mampu dia tahan matanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanan, minuman, hubungan suami istri asalnya kan halal, ya kan? Di luar Ramadan itu halal, tetapi menjadi haram saat tiba Ramadan, ya kan? Sementara dusta, mengadu domba, mencela orang, membicarakan orang dengan kejelekan, ini asalnya halal atau haram? Haram kan? Pas Ramadan halal atau haram? Lebih haram lagi. Kok bisa-bisanya dia mampu meninggalkan makanan dan minumannya, tapi yang itu tak bisa? Aneh puasa orang yang seperti itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, Ramadan yang hampir tiba ini, maka bersungguh-sungguhlah kita menghadapinya. Ramadan itu bulan perlombaan, bulan yang kata Imam Hasan Al-Basri, dia adalah bulan untuk kita bersungguh-sungguh mengejar dan mencari posisi termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba pribadi yang bertakwa kepada Allah. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Engkaulah tamu yang kami tunggu-tunggu. Engkaulah tamu yang istimewa yang kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma alhiqna fi Ramadan. Ya Allah, masukkan kami di bulan Ramadan dan berikan kami kekuatan, berikan kami semangat ketika bulan Ramadan tiba untuk menjalankan ibadah dan ketaatan-ketaatan kepadamu. Dan semoga ya Allah Kau terima amal ibadah kami selama kami beribadah di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.